dan juga saya dibantu oleh rekan saya, Alia Fatina, yang akan menjadi komoderator. Oke, jadi terima kasih untuk teman-teman juga semua yang sudah hadir di sini karena sudah meluangkan waktunya untuk bisa ikut meramaikan sharing bareng kita pada siang hari ini. Seperti itu. Sebelumnya saya juga akan karena di sini sifatnya diskusi ya, jadi kayak diskusi nanti jalannya interaktif saja, tidak begitu kaku dan lain sebagainya seperti itu. Jadi teman-teman nanti bisa ketika sesi diskusi aktif aja seperti itu. Nah, saya juga mau sebelumnya untuk memantik teman-teman mungkin ya, saya akan memberikan pemantikan sedikit di pendahuluan pada tema ini seperti itu. Nah, mungkin teman-teman buat yang apalagi yang udah mengikuti komunitas surplus ya udah tahu banget tentang masalah pangan seperti itu. Tapi kalau food waste mungkin akan lebih tahu. Tapi kalau pangan secara umumnya, terutama krisisnya, apakah teman-teman udah tahu nih? Nah, padahal krisis pangan dan kelaparan itu merupakan salah satu isu yang masih mengancam dunia. Bahkan lebih ngetren gitu dibanding isu food waste kayak gitu. Nah, biasanya penyebabnya itu karena jumlah penduduk yang semakin meningkat dengan lahan pertanian yang terbatas serta luasan dan kesuburan tanah tidak merata antar wilayah satu dengan lainnya. Jadi kalau dibayangkan tuh kayak semakin banyak jumlah penduduk banyak nih, tapi lahan pertanian tuh semakin dikit karena pembangunan, karena dibangun rumah, mall, dan lain sebagainya. Jadi kayak sawahnya semakin terbatas, semakin berkurang, jumlah penduduk yang harus dikasih makan lebih banyak. Kalaupun ada sawah, ada tanah lainnya di Papua, di pulau-pulau yang kayak Papua, Kalimantan, dan lain sebagainya, itu pun kurang subur gitu. Jadi tidak merata gitu. Jadi makanya masih juga banyak salah satu permasalahannya itu adalah sentralisasi wilayah pangan gitu. Jadi kayak cuma di Jawa dan pulau-pulaunya Sumatera aja seperti itu. Makanya kita terancam adanya krisis pangan dan kelaparan ini. Stunting dan lain sebagainya yang masih terdapat di Indonesia bagian timur, NTB, NTT, dan lain sebagainya seperti itu. Nah, salah satu cara untuk mengatasi krisis pangan adalah dengan mencari pangan alternatif atau memaksimalkan semua bagian tanaman yang biasanya terbuang nih. Jadi, ya salah satu solusinya adalah mencari pangan alternatif yang biasanya kita makan nasi, jadi makan pokok nasi, jadi makan yang lain, misalnya jagung dan lain sebagainya. Atau juga bisa memaksimalkan semua bagian tanaman yang biasanya terbuang gitu. Karena kalau ada istilah yang bilang istilahnya kayak semua hal itu diciptakan Tuhan itu tidak sia-sia, tidak ada yang sia-sia seperti itu. Dan jadi harus bahkan bagian terkecil pun dari yang biasanya kita terbuang tuh sebenarnya ada manfaatnya jika kita bisa menemukan dan mengeksplor itu seperti itu. Nah, itu juga dua cara itu yang bisa kita lakukan untuk dua cara itu yang merupakan salah satu cara untuk mengatasi krisis pangan seperti itu. Nah, tapi biasanya kalau misalnya mau mengolah bagian-bagian tanaman itu kan ini ya mungkin kendalanya adalah kebingungan dan lain sebagainya, caranya gimana dan lain sebagainya seperti itu. Nah, makanya memang dibutuhkan pola pikir kreatif untuk bisa mengolah bagian tanaman tersebut agar terbiasa bisa dikonsumsi dengan kita gitu, agar bisa diterima selera masyarakat seperti itu. Jadi nggak cuma sekedar campur olah blender doang gitu, tapi gimana caranya biar itu juga bisa layak makan gitu kan. Kita juga bukan hewan yang kayak semua dijelit apapun tuh mau kayak gitu kan. Bahkan hewan aja tuh masih pilih-pilih, apalagi manusia seperti itu. Nah, oleh karena itu harus ada solusi tepat gunanya untuk bisa memaksimalkan bagian itu, tanaman itu yang biasanya terbuang kayak gitu. Nah, nanti kalau udah dapat itu biasanya kan baru ya, terus bisa dan juga diterima masyarakat, itu biasanya akan memiliki nilai jual karena dibutuhkan dan memiliki originalitas yang tinggi atau istilahnya unik gitu loh. Kan biasanya kita juga sering ya tergiur kalau misalnya ada bahan-bahan yang lucu, baru, unik kayak gitu kan, seru kayak gitu. Jadinya bisa itu sebenarnya juga sangat amat bisa menjadi sebuah peluang bisnis yang menguntungkan seperti itu. Nah, tapi kan kita tahu ya kalau untuk dalam untuk berwirausaha bisnis kayak gitu tuh pasti akan yang pertama kali mungkin ada beberapa orang tuh yang masih pemikirannya pertama kali muncul ketika mendengar kata bisnis adalah resiko.
resiko kegagalan gitu. Gimana ya kalau misalnya aku pengen bikin idenya udah banyak banget, tapi gimana kalau misalnya yang biasanya tuh apa ya namanya menjadi penghalang gitu ketika kita akan berbisnis, itu biasanya udah kepikiran gimana kalau misalnya nanti rugi atau bagaimana atau gagal dan bangkrut gimana, seperti itu. Jadi kita juga selain tahu produk kita, value produk kita yang akan dijual, tapi juga kita harus tahu apa ya namanya cara-cara berbisnis yang benar untuk meminimalisir terjadinya resiko itu seperti apa gitu. Oleh karena itu di webinar dan diskusi hari ini kita adakan untuk kita lebih bisa mengetahui cara maksimalkan bagian pangan yang biasanya terbuang menjadi olahan yang bernilai jual dan bagaimana cara yang tepat untuk membisniskannya. Jadi nggak cuma sekedar udah jadi nih, udah masak nih misalnya kayak gitu, terus habis itu langsung ya udah jualannya cuma tinggal di apa ya namanya, nggak ada strateginya sama sekali dan lain sebagainya kayak gitu kan. Jadi istilahnya ya sekedar apa ya, penawaran doang kayak gitu lah istilahnya ya, kayak gitu. Nah harapannya peserta dapat terinspirasi sehingga dapat membuka lapangan pekerjaan baru dan membantu mengentaskan ancaman krisis pangan. Jadi dengan kalau misalnya kita beneran bisa memaksimalkan ini nih, nggak cuma sekedar mengentaskan ancaman krisis pangan, mengurangi limbah, jadi environment, sosial juga, tapi juga ekonomi karena bisa membuka lapangan kerja baru yang sepertinya saat ini krisis pekerjaan, krisis karir itu juga akan menjadi isu yang nggak kalah ini nih, apalagi nggak kalah in gitu dibanding yang isu-isu lain, karena apalagi pandemi kayak gini kan, seperti itu. Nah, oke. Jadi itu adalah sedikit intro mengenai kita hari ini. Hari ini kita akan dibersamai bersama Kak Mas Hera Wijaya, merupakan founder Kripik Bongsang. Sebenarnya saya sapa dulu deh. Halo Kak Hera. Pas sudah masuk? Halo. Oke. Sepertinya masih bersiap-siap ya. Oke, ya, saya halo. akan bacakan dulu. Iya, halo Kak. Oke, sudah dengar masuk ya suaranya? Clear ya? Jelas ya? Oke, clear. Oke. Kabarnya baik ya Mas ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah, oke. Masih di Indramayu berarti ya Mas ya? Iya, di Indramayu betul Kak. Indramayu. Oke, lagi di kantor Bongsang gitu. Udah stay di sana juga nih, Iya, ini betul lagi di workshop Bongsang. Biasa kalau di hari Senin sampai Kamis kita nggak ada kegiatan, cuma Jumat sampai Minggu biasanya ini main-main ke petani, ke sawah itu. Ada agenda biasanya sama petani. Oke, kayaknya asik banget ya. Ini juga nih salah satu terobosan bisnis baru yang juga lagi saat ini adalah sociopreneur gitu. Jadi nggak cuma sekedar menghasilkan cuan, tapi juga memberdayakan masyarakat. Dan itu biasanya salah satu yang asik gitu dari berbisnis seperti itu. Oke, saya akan membacakan sedikit aja tentang profil Kak Hera, nanti bisa diperjelas lagi atau ini yang mau kepo lagi bisa di sesi diskusi yang mau lebih dalam lagi. Di antaranya Mas Hera Wijaya ini merupakan sosok entrepreneur inspiratif asal Indramayu yang memiliki concern terhadap waste and environment. Beliau adalah founder bongsang.id dengan produknya yaitu abon dan aneka keripik yang berasal dari olahan bonggol pisang. Nah, inovatifnya bermula dari kepekaan menyelesaikan masalah di kampung halamannya. Pada tahun 2014, banjir cukup besar melanda daerahnya yang ternyata disebabkan sampah bonggol pisang. Nah, sejak saat itu, Hera aktif memberikan edukasi dan pelatihan terkait waste empowerment, khususnya bonggol pisang, supaya bisa meningkatkan nilai jual atau nilai ekonominya. Nah, Kak Hera juga mengikuti berbagai program di dalam dan luar negeri, juga meraih banyak penghargaan, diantaranya The Best Inovator Nusantara 2017 dan juara 3 yang Entrepreneurial Contest Nasional 2019 yang diselenggarakan oleh Kemenpora. 2019 sebagai Mawapres Universitas Muhammadiyah Cirebon juga menjadi penerima beasiswa Spain Loan Startup at Impact Hub Madrid and Campaign. Dan juga selain profit, Mas Hera juga pernah menjuarai Jabar Innovation Competition, dan entrepreneurship ini juga memiliki tujuan mulia dalam bisnisnya karena Mas Hera saat ini sudah berhasil memberdayakan lebih dari 100 petani pisang Indramayu dan para ibu rumah tangga dalam rangka mengurangi tingkat pengangguran di daerahnya. Seperti itu. Oke, tanpa berlama-lama lagi, sepertinya juga
sudah banyak waktu yang tersita oleh saya. Oke, jadi kayak saya persilakan saja Kak Hera untuk bisa sharing bareng kui food waste and Ya, entrepreneurship. Silakan Kak siap. Hera. Makasih Kak Devi. Sebelumnya saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebelumnya saya ucapkan juga terima kasih banyak pada komunitas Surplus yang sudah memberikan kesempatan buat saya sendiri. Udah kayak, wah, kesempatan bagus nih dapat chat langsung dari komunitas Surplus ya. Tadi udah dijelaskan panjang lebar mengenai latar belakang food waste seperti apa tadi sama Kak Dewi Purnama ya tadi. Sebenarnya itu adalah yang membuat terinspirasi saya sendiri gitu. Sebelumnya sebelum tercetusnya Bongsang sendiri, saya adalah aktivis relawan yang sering mengikuti kegiatan-kegiatan relawan. Salah satu yang paling berkesan waktu itu adalah kegiatan PTIC Foundation, yaitu mengajar anak-anak Indonesia TKI di Sarawak, Malaysia. Terus yang kedua adalah kegiatan relawan gizi buruk atau ketahanan pangan. Nah, dari situlah saya banyak belajar dan inspirasi karena sering bertemu dengan pemateri-pemateri yang luar biasa ya, karena kalau di dalam kegiatan kan sering diundang pemateri-pemateri dari luar seperti itu ya, yang menjelaskan mereka punya startup tapi tidak profit oriented gitu, tidak hanya mementingkan profit namun ada beberapa impact sosial yang mereka terapkan di bisnis tersebut. Wah, keren nih. Nah, gitu kan terinspirasi. Kenapa ya? Oh, dia keren banget gitu. Kenapa gitu, bisa melakukan hal kayak seperti itu gitu kan. Dari situlah terinspirasi karena apa ya? Orang akan terkenang tuh karena ada sesuatu hal ya atau icon-iconnya Hera tuh sebagai apa sih gitu kan. Itu saya dalam hal waktu itu mencari pencarian jati diri. Kalau saya dikenal sama masyarakat terkenal apanya sih gitu loh. Karena dari background-nya saya adalah mahasiswa teknologi informatika dan 4 kali gagal kuliah, ya kan? 4 kali kuliah itu nggak ada bosan-bosannya nih, saya kuliah 4 kali dan bahkan disindir sama salah satu tokoh masyarakat gitu. Kamu beberapa kuliah 4 kali dapat apa itu? Pengabdiannya seperti apa? Nah, dari situlah uh, gejolak ya, kayak banyak sesuatu yang gap-gap dalam hidup saya. Selama ini saya mencari apa sih, kayak gitu kan. Uh, Hal apa yang belum saya dapatkan selama ini waktu itu. Terus selama hidup saya juga, saya termasuk orang yang hedon, yang sering ya nongkrong lah ya anak muda pada umumnya sering nongkrong, habiskan uang dari orang tua dan segala macam. Di waktu satu titik ada salah satu permasalahan yang besar dalam hidup saya, yaitu apa ya, kehilangan seseorang, itu kakak saya waktu itu. Jadi yang kayak merasa terpukul itu, banyak orang yang ternyata selama ini ngebantu kita gitu loh. Karena mungkin selama ini saya nganggapnya ya udahlah gitu, semuanya itu nggak ada orang yang ngebantu kayak gitu. Jadi coba saya apa ya, mengaktifkan diri lah melalui kegiatan-kegiatan relawan sih waktu itu. Coba untuk kayak menenangkan diri, banyak pelajaran. Salah satunya mungkin selama ini hidup hedon, lebih kayak mensyukuri nikmat yang sudah Allah berikan. Nah, di tahun 2014 itu ada terjadi permasalahan banjir di tahun 2014 di Kabupaten Indramayu. Dan sedikit cerita, ternyata data dari Dinas Pemerintah Kabupaten Indramayu tahun 2016, mayoritas penghasilan atau mata pencaharian di Indramayu adalah petani, selain penghasil beras atau padi terbesar kedua se-Jawa Barat, seperti itu ya. Jadi awal mulai seperti itu. Terus yang kedua itu, mereka setiap panen hanya memanfaatkan buah dan daunnya, sedangkan bagian dari bonggol pisangnya mereka maksud mereka tuh petani pisang membuang bonggol pisang sekitar 9 ton dari data Dinas Pertanian Kabupaten Indramayu. Dan faktor pemicunya yaitu di 2014 terjadi kebanjiran. Kebanjirannya tidak seperti biasa, sampai pinggang dewasa itu udah luar biasa ya, sampai biawak masuk ke kampus, binatang-binatang seperti itu. Oke Kak, langsung ke presentasi nih. Next, boleh Kak, next. Nah ini ya, tadi saya udah sebelumnya, jadi udah dijelaskan sama Kak Dewi juga, yang mungkin baru datang, nama saya Hera Wijaya, bisa dipanggil Hera atau Wijaya.
Seperti itu ya. Instagramnya nih yang produk bongsang.id dan saya sendiri @harawijaya. Oke Kak, next. Nah, jadi bongsang sendiri adalah singkatan dari bonggol pisang. Mungkin yang belum tahu Kak, apa sih bongsang? Bongsang itu singkatan dari bonggol pisang, yaitu dari CV Aboping. Jadi kami mempunyai legalitas, apa namanya, ada payung hukumnya dari CV Aboping. Nah, didirikan pada tahun 2018 untuk pemasaran, tapi sebelumnya kami riset di tahun 2014. Terjadi kebanjiran itu dan ada proyek waktu itu dari pemerintah daerah mencari bibit-bibit, bibit gimana ya, misalnya kayak anak muda yang mau peduli terhadap lingkungan sekitar, kayak gitu. Jadi saya mengikuti proyek tersebut dan apa ya, berdasarkan pengalaman tentang kerelawanan yang saya miliki, itu sangat-sangat ngebantu. Karena yang namanya bisnis itu kan harus ada endurance ya, harus punya daya tahan banting, mental juga harus kuat, dan harus diterpa kemanapun harus siap. Nah, itu yang saya dapatkan ketika menjadi relawan di Sarawak selama 1 bulan. Wah, saya banyak belajar. Yang mungkin selama ini saya hedon ya, yang suka poya-poya, jadi sekarang bersyukur, sekarang lebih ke touch ke petani. Dulu nggak pernah sama sekali ke petani itu apa sih gitu loh. Ngapain sih kamu sok-sokan banget ke petani, kayak caper atau apa. Tapi ngerasa sekarang tuh kayak ada energi positif tersendiri ketika saya ngebantu permasalahan yang terjadi. Ternyata di 2014 itu adalah faktor pemicu kebanjiran selain sampah plastik, yaitu ada sampah-sampah lain ternyata, yaitu sampah dari bonggol pisang ini sekitar 9 ton. Bayangkan dong, 9 ton setiap panen bonggol pisang terbuang. Kalau ratusan puluhan, kemana itu bonggol pisang apa namanya, terbuangnya kemana gitu bonggol pisang tersebut. Dan yang membuat saya yakin waktu itu adalah saya ini nggak tahu nih harus kemana. Tadi kan saya dijelaskan ya, saya adalah basically IT, anak informatika. Saya bukan ahli pangan, bukan pertanian. Apa yang harus saya lakukan kayak gitu, dan saya harus kemana, seperti itu kan. Dan alhamdulillahnya waktu itu ada mahasiswa Korea dari dia exchange di UI. Dia tahu Bongsang dari salah satu media TV, waktu itu masuk di Net TV di 2018 Bongsang. Terus ada salah satu mahasiswa Korea, dia exchange di UI, katanya tertarik untuk membuat olahan bonggol pisang, diekstrak, dibuat jadi bahan baku masker wajah. Wah, itu saya makin yakin dong. Lah, mereka aja tertarik dari olahan organik bonggol pisang, tapi mereka bahan baku di sana belum terlalu banyak atau tidak, bahkan tidak ada ya, saya kurang tahu di Korea ada pohon pisang atau tidak ya, saya kurang tahu, tapi mereka lebih care dan bahkan mereka tertarik riset tersebut gitu loh. Nah, kita sendiri orang Indonesia yang selama ini ya mungkin dibuang aja gitu, nggak tahu. Dari situ sih semakin yakin kalau saya nggak salah untuk mengelola bonggol pisang, seperti itu. Jadi kayak lebih yakin. Banyak sih bulian dari teman waktu itu, wah ini murtad nih dari IT ke bonggol pisang, atau wah ini ya nggak ada bakat ya kayaknya di IT gitu. Di awal-awal berdarahnya tuh luar biasa. Kita bakar tenaga, bukan bakar duit ya, kita nggak ada duit sama sekali di awal, modal bahkan 0 rupiah, cuman modal nekat, modal malu, ya udah mental aja yang kuat. Itu. Tapi alhamdulillah seiring berjalannya waktu kami sudah memiliki beberapa reseller ya, di sini ada 20 reseller dan sebenarnya nambah sini ada harusnya 25 reseller. Ini updatean yang tahun kemarin, dan ada distributor juga dari beberapa kota ya. Kayak gitu. Nah, sebelum menjadi olahan snack ini, hal yang paling utama yang saya lakukan adalah riset. Ini betul banget sih kata Kak Dewi. Ada ide banyak itu, gimana ya caranya itu. Karena nggak semua makanan itu bisa dimakan. Bahkan, wah ini unik nih, apa rumput. Kayaknya kata Kak Dewi kan bilang, semua yang ada alam Allah ciptakan itu bermanfaat. Ya udah kita bikin. No, tidak semuanya segala sesuatunya bisa dijadikan makanan, dibikin keripik atau apa. Itu ada tekniknya, itu benar banget. Jangan sampai nanti ketika produk itu diolah gitu kan dengan takaran yang salah, terus dikonsumsi oleh konsumen, terjadi, mohon maaf ya, keracunan ya. Jangan sampai itu amit-amit keracunan atau sesuatu yang berbahaya itu
yang kena kita sendiri. Nah, itu betul banget, kita harus ada riset and development. Kak, kemana sih Kak untuk riset and development? Nanti saya jelaskan. Banyak banget riset and development gratis, apalagi untuk mahasiswa. Peluang yang sangat besar. Dari pemerintahan gratis, nanti saya akan jelaskan. Dari pihak kampus juga nanti saya akan jelaskan seperti apa. Oke, untuk alamat ya, kami di Budi Raja, Desa Pringgacala, Indramayu. Mungkin teman-teman di sini yang mau main silaturahmi boleh ke kami. Kebetulan juga produksi kami ada 2 di Indramayu sama di Malang. Seperti itu, tapi pusatnya kami di Indramayu. Boleh Kak, next. Nah, ini mungkin teman-teman juga yang belum tahu atau yang udah tahu atau apapun nanti bisa diskusi ya. Jadi selama ini petani pisang hanya manfaatkan buah. Ini udah tahu ya, buahnya itu udah mantep banget dah. Buah pisang nih udah diekspor kemana-mana, ke negara apapun lah, dan manfaat khasiatnya sangat luar biasa. Jantungnya juga udah bisa digunakan ya, bisa dimanfaatkan. Daun pisangnya juga luar biasa juga udah tahu. Pelepahnya juga buat kerajinan, tapi ada loh tersisa yang tidak mungkin petani pisang belum tahu atau masyarakat juga belum tahu apa sih bonggol pisang. Ya udah, kalau udah panen mereka buang kayak gitu kan. Nah, inilah bagian bawah di bonggol pisang. Tapi selama ini banyak teman-teman yang salah kaprah, ternyata bonggol pisang tuh di sini, di pelepah pisang. Bukan ya, beda. Bonggol pisang di bagian bawah ini, kayak gitu. Oke, next Kak. Nah, permasalahannya, Kak, mengapa sih ngelola Mas Hera, kenapa sih harus ngelola bonggol pisang, kenapa nggak ngelola lain aja gitu, yang udah jelas-jelas. Nah, karena tadi yang saya jelaskan di awal, saya berasal dari background yang keluarga atau lingkungan yang suka kegiatan relawan. Suka ya bisa dibilang suka kegiatan relawan lah. Ketika kakak saya meninggal itu, jadi kayak banyak perubahan gitu. Ketika kita ngebantu orang, Allah akan ngebantu kita gitu. Udah hukum alam lah, hukum wajib, siapa yang bantu ya tinggal waktu dan proses seperti itu. Nah, permasalahannya tadi yang saya jelaskan, di 2014 itu jadi kebanjiran. Masalahnya kok bisa ya itu jadi banjiran yang sangat luar biasa. Terus kita social mapping yang bekerja sama dengan Pertamina. Jadi waktu itu kami mengajukan proposal ke Pertamina CSR, Pak, ini kebetulan kan di desa kami Indramayu terkenal ya, namanya Pertamina ya, Balongan itu terkenal. Bahkan se-Asia kalau tidak salah ya, kalau tidak salah, se-Asia, terbesar se-Asia untuk Pertaminanya itu. Nah, telan dekat, ya udah kita ngajukan untuk kerjasama social mapping daerah mana aja yang terkena banjir. Dari situlah kita menemukan data bahwa sekitar 9 ton bonggol pisang terbuang, seperti itu. Sampai ya tadi yang saya jelaskan, selain nomor 1 sampah plastik, yaitu ada sampah-sampah lain, kayak gitu. Terus yang kedua, banyak petani berpenghasilan rendah, karena hampir 60% di Indramayu adalah petani pisang. Seperti itu. Terus masalah lainnya, bonggol pisang juga banyak getahnya, terus teksturnya juga sangat keras, terus apakah ini bersih atau higienis gitu kan, karena ya tadi ya, karena tidak dimanfaatkan itu, seperti itu. Oke, next. Lalu gimana nih Kak, tadi udah ada permasalahan-permasalahannya. Lalu kami, itu masih single fighter ya, saya masih sendiri, belum ada tim, belum ada siapa-siapa, masih sendiri, ngelola sendiri, masih mengurus perizinan juga sendiri, karena saya pikir kalau mengurus dengan beberapa kepala atau beberapa orang, pasti banyak kendala ya. Maksudnya kalau kita udah jalan, pasti orang juga akan ikut seperti itu. Nah, dari petani ini, kita kerjasama sebagai mitra. Dari beberapa selama ini mereka ngebuang bonggol, akhirnya before after-nya yaitu lingkungan menjadi bersih, yang kedua juga menambah penghasilan buat petani tersebut. Dan akhirnya dari 2 mitra kita udah beberapa banyak mitra. Itu kan menjadi ini ya, penambahan ekonomi juga buat petani pisang. Dari petani terus kita olah bonggolnya menjadi snack bongsang gitu kan. Terus
akhirnya terjadilah ekosistem yang sangat mutualisme antara petani pisang maupun dari tahu bulat, kayak gitu ya. Jadi ada ekosistem antara petani pisang dengan produksi di Bongsang. Terus juga ada value tersendiri dari produk tersebut untuk dinikmati oleh konsumen. Seperti itu. Jadi rantai ini, ide dan solution kami sama-sama menguntungkan. Tidak memihak di Bongsang atau di CV kami yang menguntungkan lebih, tidak. Kami prinsipnya adalah socialpreneur, yaitu memberdayakan petani pisang. Petani pisang pun sejahtera, kami pun sejahtera, seperti itu. Karena kan kami di awal terbantukan oleh petani pisang. Oke, next. Oke, tanpa tim juga kita tidak bisa berdiri sampai sekarang ya. Ini tim terbentuk di tahun 2019 akhir ya teman-teman. Jadi di awal saya mengerjakan sendiri, melakukan riset sendiri, bukan riset sendiri dalam artian bergerak ya, maksudnya bergerak sendiri, mencari informasi sendiri. Masih single fighter dulu, belum ada tim. Ya, saya sendiri sebagai CEO-nya, terus ada COO dan R&D. Nah, kalau R&D ini dia dari mahasiswa Unpad. Ini Indramayu semua ya. Ini mahasiswa Indramayu semua, kita kumpulkan kayak bikin startup. Ayo kita bikin yuk startup di daerah kita gitu. Permasalahan apa yang terjadi di daerah kita, membangun daerahnya kita sendiri. Kayak gitu. Ini dari mahasiswa beberapa universitas, tapi asal kita sama. Nah, untuk riset and development-nya, waktu itu kita nggak punya bahan sama sekali untuk masalah uji lab, ataupun masalah expired date, kayak gitu. Kebetulan dia lagi riset skripsi di Bonggol Pisang juga, ya udah kita minta bantuan untuk meriset apa saja ya kandungan dari bonggol pisang tersebut, terus bagaimana cara menghilangkan getahnya. Nah, ini perlu juga yang namanya ilmu tersebut. Biarpun kita bukan ahlinya di bidang tersebut, tapi kita harus tahu cari informasi-informasinya, ya kan? Itu. Oke, next Kak. Nah, produk kami inilah. Jadi sebelum produk adanya keripik ini, kami punya beberapa produk. Salah satunya yaitu masker wajah ya, skincare, ekstrak skincare-nya. Sama yang kedua itu sebelumnya kami punya abon juga. Terus yang ketiga itu ada tepung dari bonggol pisang. Tapi, mohon maaf, jadi yang bertahan yaitu hanyalah snack-snack ini gitu. Kenapa? Karena waktu itu abon kami tidak expire-nya kurang tahan lama sehingga tidak bisa dikirim ke luar kota dalam waktu yang jangka waktu yang lama seperti itu. Terus kalau yang untuk masker wajah, kami hanya menyedia bahan bakunya saja, ekstrak bonggolnya aja. Nah, terus yang ketiga itu pernah buat juga tepung dari bonggol pisang. Itu adalah salah satu permintaan dari Indofood waktu itu, cuman karena masih banyak trial and error, masih banyak ya kekurangan ya, maksudnya kayak harus ada mesin yang besar juga. Akhirnya kami coba postpone sementara dulu, tunda sementara, kami fokus di snack seperti itu. Nah, ini adalah varian-varian rasanya seperti itu. Dan ini juga sebelumnya kami menggunakan kayak media pasir ya gitu ya, buat orang-orang yang non kolesterol gitu. Oke, next Kak. Nah, ini tadi ya, teman-teman, saya kayak pitching atau promosi produk ya jadinya, lebih kayak ya sharing gitu kan ke teman-teman kalau saya tuh pernah melakukan apa ya, maksudnya project sama teman-teman gitu, sama tim, menerangkan bonggol pisang itu apa sih background-nya kayak gitu. Bisa sampai sejauh ini. Nah, nanti Kak boleh tayangin videonya nggak Kak? Kita tolong ada sedikit company profile dari kami ya.
Halo everyone, perkenalkan saya Kurniawan Rahmanto dari Bongsang ID. Bongsang memiliki tagline snack bonggol pisang nomor 1 di Indonesia. Bongsang adalah singkatan dari bonggol pisang. Videonya belum keluar ya? Udah Bonggol keluar. pisang Baru yang sama menjadi aja ya? para petani pisang sekolah agar mendapat kehidupan yang lebih layak. Sampai saat ini, Bongsang telah memiliki 5 varian rasa snack, yaitu rasa original, rasa barbecue, rasa pedas, rasa balado, dan rasa jagung bakar. Bongsang berdiri pada tahun 2017 di Indramayu. Hingga kini, Bongsang telah memberdayakan lebih dari 100 petani pisang dari Indramayu. Bongsang berdiri setelah melihat daerah Indramayu terendam banjir pada 2014. Salah satu penyebab banjir tersebut adalah limbah bonggol pisang yang tidak dimanfaatkan oleh masyarakat. Bukan hanya masalah banjir, masalah para petani pisang berpenghasilan rendah juga memotivasi buat berdirinya Bongsang. Karena secara tidak langsung, ekosistem tanaman pisang terganggu. Kami sertakan juga data dari Dinas Kabupaten Indramayu pada tahun 2018. Sekitar 9 ton bonggol pisang terbuang karena tidak dimanfaatkan. Bagaimanakah efeknya? Melalui beberapa masalah tadi, tim Bongsang mencoba riset dari tahun 2014 ke tahun 2017 untuk memecahkan masalah dan memberikan inovasi agar dapat memberikan dampak yang positif kepada masyarakat. Hingga tercetuslah sebuah produk snack kekinian dari bonggol pisang yang lezat juga kaya dengan nutrisi yang kami beri nama snack Bongsang. Dari snack Bongsang, lebih dari 100 petani sudah kami berdayakan. Bongsang juga bekerja sama dengan beberapa universitas di Indonesia untuk mengadakan seminar, workshop, pengolahan bonggol pisang secara gratis maupun secara berbayar. Hingga kini, Bongsang telah memiliki 20 lebih reseller dan 2 distributor besar yang tersebar di kota di Indonesia. Dengan jaringan yang dimiliki oleh Bongsang, kita dari data Statista.com bedanya terdapat 98,639 juta dolar orang yang konsumsi dengan snack. Data kedua juga diambil dari sumber yang sama, terdapat 7,723 juta dolar orang di Indonesia suka dengan snack dalam kemasan. Bongsang memiliki planning pada tahun 2021, yaitu scaling up. Yang pertama adalah pendaftaran varietas tanaman, sertifikasi organik, scaling up produk dan pasar, penguatan kelompok tani, reseller, juga distributor. Pada tahun 2022, Bongsang memiliki planning yaitu ekspor dan replikasi. Yang pertama adalah standar ekspor produk. Yang kedua adalah asosiasi petani pisang. Ketiga adalah replikasi kegiatan inovasi desa. Yang keempat adalah menambah varian produk. Tanpa tim yang kuat, Bongsang tidak mungkin seperti saat ini. Dan ini adalah tim Bongsang. Ira Wijaya sebagai founder dan CEO, Kurniawan Rahmanto sebagai CMO, Siti Jumara sebagai R&D, dan Muhammad Hifni sebagai CTO. Yang kecil dari kami. Terima kasih. Oke, terima kasih Kak. Itu ya teman-teman sedikit video tentang apa ya kayak company profile-nya dari Bongsang. Oke, mungkin lanjut lagi ke presentasi ya Kak. Nanti teman-teman langsung aja nanti ada sesi tanya jawab, boleh tanya ke moderator ya. Tuh. Oke nih. Oke ini ya lanjut lagi. Mungkin udah pada ngantuk nih. Ya jadi tadi kembali ke topik kalau kenapa sih Kak harus kekeh banget ke Bongsang gitu bisa bertahan sampai sekarang ya tadi ya hampir 60% petani pisang di Indramayu itu banyak selain penghasil padi terbesar kedua Jawa Barat terus juga data dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sampah makanan di Indonesia sekitar 200.000 ton. Nah, selain sampah makanan di hotel, di kafe, kayak gitu ya, atau restoran yang sering kita lihat ya,
hotel juga banyak sih di Indramayu juga, kayak perusahaan-perusahaan bukan catering sih, ya restoran nama saya hotel yang pernah kami survei bareng salah satu komunitas. Mereka di belakang hotel itu, nih hotel bukan bintang 3 atau 4 ya, kayak masih hotel ya bisa dibilang hotel melati ya gitu, di bawah bintang 3. Ternyata mereka di belakang apa namanya gedungnya itu ada tempat sampah, dan itu bau ya, bau banget itu. Bayangkan dong, itu sampah makanan. Artinya kayak makanan yang udah busuk, mereka taruh di tong plastik hitam yang besar, terus ditaruh di penampungan sampah kayak tempat kotak gitu. Nah, itu tidak ada tandanya kalau itu adalah sampah. Jadi mungkin bisa jadi terkontaminasi ketika anak-anak kecil main di belakang apa namanya hotel ya, kayak gitu ya. Terus sebenarnya udah dikasih tahu sama pihak apa namanya ya di AMDAL ya gitu, cuman tetap saja ya ada ya nakal ya gitulah, salah satu perusahaan atau hotel itu di Indramayu. Gila, yang maksudnya apa ya, kalau bukan dari kita gitu, siapa lagi yang bisa jadi penggagas atau penggerak perubahan di daerah masing-masing permasalahan yang terjadi. Bisa aja saya sendiri menutup mata akan hal itu gitu. Mungkin saya bukan ranahnya ke sampah makanan yang terbuang gitu, karena ada juga di Indramayu startup namanya, bukan di Indramayu sih, di Jogja maksud saya, Jogja namanya GiFood. GiFood adalah apa namanya aplikasi yang buat makanan-makanan yang udah mau expire ya, kayak gitu. Terus juga bahan baku bunga pisang yang berlimpah kayak gitu. Tadi yang saya jelaskan ya, di yang Korea itu dia membutuhkan bahan baku yang sangat besar untuk bikin skincare. Oke, next Kak. Nah Kak, gimana sih Kak cara memulai bisnis pangan baru nih? Apa yang harus saya lakukan? Jadi teman-teman harus tahu dulu nih, yang pertama adalah produknya. Harus tahu dulu segmentasi pasarnya teman-temannya apa. Karena produk baru harus banyak relasi, atau kata Kang Emil pentahelix ya. Pentahelix itu dalam artian kita tidak bisa berdiri sendiri, tapi harus ada faktor eksternal lain seperti pemerintah, terus apa NGO atau komunitas, nanti tadi bahas ini. Dari produk dulu, kita harus tahu dulu segmentasi pasarnya siapa. Terus produk kamu tuh mengapa kamu menciptakan produk tersebut? Apakah membantu konsumen ataukah hanya ya udah buat apa namanya tren pasar doang gitu. Buat tren-trenan aja Kak, saya membuat bisnis itu. Nah, itu tidak boleh, harus ada riset terlebih dahulu. Pasarnya siapa, dan mau B2B atau B2C atau B2G, mau bisnis to bisnis, apa bisnis to consumer, atau bisnis ke pemerintah. Karena ada beberapa contoh dari teman saya, dia ngelola dari sampah ya, sampah plastik, dia diolah bikin merchandise atau oleh-oleh, terus dia dipasarkan ke pemerintah, jadi dikontrak sama pemerintah daerah. Kalau ada tamu atau apapun, belinya di pemerintah tersebut. Itu enak, ditujuin itu harus tahu arahnya kemana, seperti itu. Terus apa namanya bahan bakunya siapa, mitranya siapa, seperti itu. Terus next ya. Terus pemerintah juga ini penting banget teman-teman, tadi yang dijelasin sama Kak Dewi. Jadi Kak, nggak semua produk tuh harus diolah, harus ada perizinan-perizinan yang lengkap. Tidak lengkap sebenarnya. Untuk di awal yang dibutuhkan adalah 2 PRT dan halal. Kak, caranya gimana untuk mendapatkan sertifikasi itu dan fungsinya buat apa? Jadi fungsinya untuk sertifikasi makanan adalah meyakinkan konsumen bahwa produk tersebut adalah baik, sesuai dengan higienitas ataupun sertifikasi yang diberikan oleh pemerintah. Nah, ada 2, ada yang berbayar dan ada yang gratis. Kalau yang gratis, pertama teman-teman harus bawa produk. Kak, masih prototipe, nggak apa-apa, bawa aja prototipe produknya, terus bawa fotokopi KTP, datang ke Dinas Perindustrian dan Perdagangan daerah setempat. Mengapa membawa fotokopi KTP? Karena harus putra daerah. Kalau dari lahirnya di Indramayu, ya harus ngajukan ke Indramayu. Kalau berbayar sekitar 2 juta. Nah, kelebihannya kalau berbayar adalah prosesnya lebih cepat, 3 hari, 4 hari, sampai seminggu range-nya itu udah jadi. Kayak gitu. Itu penting banget ya. Perizinan legalitas itu penting banget buat produk tersebut. Bahkan ada fasilitasi lain seperti kemasan, packaging. Itu packaging juga harus punya teknologi pangan yang mumpuni, karena
tidak bisa artian ya udah asal packaging pakai lilin misalkan atau pakai stapler biasa. Nah, sekarang kan udah zamannya modern, packaging harus lebih bagus. Nah, coba teman-teman juga saya sarankan main-main lah ke dinas. Mungkin teman-teman juga sama pemikiran kayak saya dulu, wah kalau di pemerintahan susah Kak birokrasinya. Sama sih dulu pemikiran seperti itu. Tapi ketika saya masuk ke pemerintahan enak kok. Mereka welcome, mereka mensupport, apalagi sekarang lagi menggalangkan UMKM untuk anak-anak muda, dananya sangat luar biasa besar ya, kayak gitu. Terus ya tadi yang penting sih teman-teman harus punya perizinan PRT. Nanti PRT itu menandakan kalau produk ini siap diuji, bahan bakunya dari mana, halal atau tidak, seperti itu. Oke, next Kak. Dan terus media juga ini penting sih teman-teman. Jadi kayak ya teman-teman tahu ya media pemasarannya mungkin online atau offline. Terus juga bisa media buzzer untuk mempromosikan produk kita itu melalui koran atau apapun. Ini juga salah satu menurut saya sangat berpengaruh. Saya bisa produk Bongsang bisa bertahan sampai sekarang itu adalah salah satunya media online. Kita harus memanfaatkan hal itu. Kalau toh minimal kita harus punya brand tersendiri lah produk tersebut. Misalnya kalau produk teman-teman olahan makanan apa, ada brandnya, apa tagline-nya, apa brandnya apa, seperti itu. Ini penting, karena dulu saya Bongsang masuk salah satu media TV adalah mereka tahu katanya dari Instagram. Jadi kemarin itu saya yang megang Bongsang, Instagram Bongsang, iseng-iseng di tagarnya itu Net TV kayak gitu ya atau apalah gitu, itu ternyata ngaruh ke mereka. Aku tanya kenapa mereka mau mengundang saya, ternyata tahu dari Instagram, katanya ya menarik. Dan waktu itu Instagram masih jelek sih waktu itu, udah belum, ya maksudku belum termanage seperti sekarang kayak gitu. Nah itu pentingnya itu media online gitu, udah ya kita tahu lah ya, udah sangat luar biasa kalau kita benar-benar memanage atau membuat konten-konten yang menarik. Next. Nah, untuk komunitas sendiri juga kita harus punya komunitas. Misalnya kalau teman-teman selama ini produknya healthy food atau produk yang membantu masalah kesehatan, itu harus punya komunitas juga, komunitas snack sehat. Kalau saya di Bongsang itu pecinta snack lokal, dan ya ini tiga-tiganya ada komunitasnya, dan tujuannya komunitas ini saling membantu. Di era pandemi sekarang malah justru mereka silang promosi produk satu dengan yang lainnya. Artinya pentingnya lah komunitas, tidak berdiri sendiri. Jadi kita saling support antara satu dengan yang lain, bisa saling tahu lah. Kita punya follower 1000 misalkan dari produk A dipromosikan juga sama produk B dan sebaliknya. Itu adalah salah satu kekuatan dari komunitas. Bahkan kita bisa mendapatkan inkubator itu digodok. Kak, ini saya punya ide nih dari limbah, contohnya kemarin tuh ada salah satu mahasiswa, dia pengen buat produk dari limbah ini bambu rebung, terus dia nggak tahu harus kemana. Akhirnya dari komunitas mereka digodok di inkubator dan dapat fasilitasinya mereka dapat kayak tempat produksi gratis di situ, ngelola sendiri, terus ada uji labnya juga. Itu ya pentingnya komunitas, teman-teman. Jadi teman-teman nggak bisa berdiri sendiri. Kalau ngerasa oh saya bisa selama ini ngerjain sendiri, itu pasti akan capek. Tapi kalau sama komunitas nanti akan ada bisa saling sharing gitu. Next. Nah, akademisi juga, jadi saya juga berawal dari kampus, tugas kampus, jadi dari melalui inkubator juga, jadi nggak bisa langsung launching produk tersebut. Bahaya dong kalau produk tersebut karena berasal dari tidak pemanfaatan lingkungan gitu, misalnya dibuang sama petani. Saya juga takut nih khasiatnya seperti apa, jadi digodok dulu juga di kampus waktu itu, di inkubator. Karena saya adalah dari kampus swasta, tidak lengkap, tidak ada inkubator, akhirnya kami cari informasi mengenai inkubator bisnis di Bandung, kayak gitu. Karena mereka akan menggodok tersebut sehingga bisa launching produknya. Jadi tidak asal langsung membuat produk terus dipasarkan, itu beda ya, karena ini kan produk baru, bukan produk yang sudah ada. Kalau produk sudah ada paling meningkatkan penjualannya saja,
Tapi kalau produk baru kan harus ada riset dulu, terus dari segi packagingnya seperti apa yang cocok, seperti itu. Oke, next Kak. Mungkin ini terakhir ya, NGO. Jadi NGO juga penting karena kita juga, karena basicnya adalah socialpreneur, juga harus tahu isu-isu yang terjadi di dunia, kayak isu tentang SDGs, itu seperti apa, terus perkembangan sosial di Indonesia itu seperti apa. Ini juga sangat penting karena dengan ini, apa ya, dapat kesempatan kemarin ke Jepang itu untuk food loss, belajar tentang food loss Kak, di salah satu startup namanya Tebate, nggak tahu bacanya gimana, Tibet atau Tebate, itu salah satu startup pengolahan makanan food loss yang dia menyediakan makanan-makanan yang mau expire 1 bulan atau seminggu dengan harga yang paling murah, dari makanan, aksesoris, dan segala macam. Itu di Jepang. Jadi di Jepang tuh pemerintahnya udah punya peraturan tersendiri bagi perusahaan retail yang kalau mau produk tersebut mendekati expire H-2 bulan atau minus sebulan, mereka harus dipasarkan. Udah ada terintegrasi gitu, kita datang ke gudangnya, ternyata itu produknya expire semua, mau mendekati expire tapi masih bagus, kualitasnya masih oke, kayak gitu, dan harga yang paling murah, kayak gitu ya. Oke, itu teman-teman sedikit sharing dari saya. Nanti selebihnya diskusi melalui chat tadi ya. Saya serahkan kembali ke Kak Dewi. Terima kasih. Oke, terima kasih Kak Hera atas penjelasan yang sangat amat detail dan insightful juga tadi dari awal sampai akhir. Kayaknya yang kalau dari saya sendiri sih, kayak apa yang saya bertanya-tanya selama ini kayak sebenarnya udah ada di situ, semua udah tercover di situ. Tapi kayaknya juga banyak nih Kak tentang pertanyaan-pertanyaan yang seperti itu. Nah, ini juga udah ada nih dari Kak Paramita ya, untuk yang di chat. Mau bertanya, apa kendala awal dalam mendirikan Bongsang dan bagaimana cara mengatasi problem atau masalah dalam menjalankan usaha ini mengingat melibatkan para petani nih Kak. Nah, ini bisa langsung dijawab jadi Kak. Ya, jadi untuk para mitra tadi ya, untuk masalah atau kendala awal tuh udah pasti terjadi ya, yang namanya startup di awal tuh berdarah-darah, udah saya gila ini ya, bisa dibilang gila banget. Saya udah 4 kali kuliah gagal, terus di tengah semester juga saya fokusnya udah beralih ke olahan bonggol, pisang gitu. Sedangkan tugas kampus itu sangat banyak. Tapi hal yang saya ingat itu waktu itu adalah orang yang sudah mengajak saya waktu itu, yaitu kegiatan relawan tadi ya. Suara hujan, mohon maaf ya. Kedengeran nggak? Masih oke ya? Katanya masih bisa tercerna kok. Oke, siap. Jadi adalah salah satu mentor saya yang dari relawan, ya udah kalau kamu sudah melakukan apa yang kamu kerjakan, ya udah kerjakan, udah nyemplung lah istilahnya. Jangan mundur. Yaitu udah lakukan gitu. Nah, kendalanya yaitu pertama mengumpulkan para petani pisang. Kita tahuan ya kalau di masyarakatnya majemuk, sifat majemuknya berbeda-beda. Mereka tidak mau diberikan pelatihan kalau tidak ada snack, tidak ada uang, amplop seperti itu susahnya minta ampun. Bahkan saya nyerah itu di 2 kali percobaan. Lalu gimana Kak? Tadi yang saya jelaskan di awal adalah pentahelix tadi itu perlu yang namanya faktor eksternal. Kita kolaborasi dengan dinas perindustrian dan perdagangan membuat pelatihan ke petani pisang waktu itu. Kebetulan deal karena ada programnya juga. Ya udah mereka menyediakan snack, saya ngasih materi ke petani pisang. Dengan iming-iming nanti Bapak Ibu nanti ada beberapa snack kayak gitu dan mereka semangat datang. Emang ya kalau di kampung kan seperti itu ya, permasalahan-permasalahan tersebut. Terus yang kedua itu, suara saya kalah nih. Bisa oke Kak, udah masih bisa ini kok. Ya, terus permasalahan yang kedua adalah masalah ini perizinan. Karena ada beberapa petani pisang yang tidak memiliki kalau di kami ya tidak ada identitas petani, ya kan? Tapi di pemerintahan harus ada kayak
menandakan kalau ini adalah petani gitu loh. Kayak apa sih namanya ya? Kayak komunitas petani. Kelompok tani ya? Iya, kelompok tani, betul. Gapok Ya. tan, kelompok tani gitu ya? Iya, benar, kelompok tani. Nah, mereka terkendala karena mereka nggak bisa baca tulis kan rata-rata. Nah, itu juga kendala juga. Terus dari situ ya kita ngasih apa namanya, minta bantuan sama salah satu dinas tadi gitu untuk berikan keringanan, jangan terlalu dibuat sulit lah buat mereka kayak gitu. Karena mereka juga harus dapatkan penghasilan juga gitu dari situ. Hal-hal yang sepele lah, hal-hal administrasi kayak gitu. Ya itu sih di kendala-kendala awal kita harus mengumpulkan petani pisangnya, terus yang kedua masalah perizinan, terus yang ketiga juga harus memasarkan kemana nih, bahkan sampai 20 kilo bonggol pisang terbuang, itu masih utuh, itu udah bentuk kayak gini, nggak laku, nggak ada yang beli sama sekali. Karena kenapa waktu itu nggak laku? Karena packagingnya masih jelek, masih pakai plastik, terus pakai lilin. Waktu itu dulu ya. Terus yang kedua, lempem, expire date-nya nggak tahan lama, karena saya sendiri tidak tahu teknologi pangan seperti apa, kayak gitu kan. Ya udah, berawal dari permasalahan-permasalahan itu justru buat kami adalah pembelajaran yang sangat luar biasa, pengalaman yang sangat luar biasa. Itu sih, bisa survive lah, artinya mau belajar. Oke. Ya, tadi udah dapet poin-poinnya, tapi salah satu apa ya namanya simpulan yang saya dapat dari jawaban tadi itu tuh yang ada apa ya namanya bisa dirangkum dalam satu quotes yang benar-benar menampar saya juga, itu adalah selesaikan apa yang kamu mulai, seperti itu ya. Karena kalau saya boleh sharing juga, saya juga sebelumnya juga pernah nih ada proyek juga untuk memberdayakan petani kakao waktu itu untuk mengolah limbah kakao menjadi produk gitu ya, ada beberapa produk kayak gitu. Berbasis pemberdayaan juga, tapi akhirnya berhenti di tengah jalan nih, karena pada waktu itu kelompok tani udah berupa kelompok tani, jadi kayak istilahnya perizinan apa ya lebih gampang juga untuk ikut mengajukan perizinan karena udah berupa kelompok tani, ada gapoktannya, udah organisasinya udah terstruktur seperti itu. Lalu kendalanya sepertinya kayak cuman labilnya kita gitu, labilnya kita dan sebagainya. Jadi kayak istilahnya kayaknya yang paling berpengaruh juga adalah kemauan untuk belajar juga ya tadi, kayak yang paling istilahnya yang core-nya seperti itu ya. Gimana caranya biar kita tuh bisa tahan banting dengan kendala-kendala kecil gitu, biar telaten lah istilahnya untuk mencari solusi yang sebenarnya bisa diselesaikan, cuman kitanya aja mau tidaknya kayak gitu ya kayak. Setuju. Oke. Ini juga banyak banget nih teman-teman yang ada pertanyaan di kolom chatnya, kayak udah banyak banget, penuh banget. Mungkin kalau misalnya teman-teman ada yang ingin bertanya langsung, misalnya ada beberapa yang susah membuat kata-kata, bisa langsung aja untuk ditanyakan. Karena ini diskusi dari Itu dulu bentar ya. Bentar. Oke, Kak. Oke. Untuk Oke, Kak Alia mungkin bisa bergabung Kak, untuk kayaknya banyak banget di chatnya untuk bisa merangkum. Ini ya, saya Dinar, izin bertanya yang telah dibahas di bermacam kebetulan suatu proyek ketahanan pangan bagi terobosan masalah pangan sehingga bisa peluang bisnis pangan, namun masih ada orang yang itu bukan seperti bagaimana tidak kayak inklusi berkembang. Oh ya, untuk Dinar ya, iya benar. Ini adalah pernah saya tanyakan pertanyaan tersebut ke salah satu startup kakak kelas saya. Betul, kakak kelas saya itu dia punya produk, dia dari jangkrik ya, tahu kan ya, jangkrik yang mereka dapat dari petani langsung gitu, jangkrik binatang. Yang selama itu yang saya tahu dia presentasi itu mereka membuang jangkrik atau apa gitu ya, intinya dia menyelamatkan jangkrik tapi dibuat keripik. Nah saya tanya pertanyaan ini, saya pernah tanyakan gitu ke Mas yang tadi
yang punya keripik jangkrik itu, katanya kalau produk kita udah yakin melalui uji lab kayak gitu kan, terus punya packaging yang bagus, tapi hal yang paling pertama untuk menarik perhatian orang adalah melalui kampanye, campaign yang menceritakan bahwa produk tersebut adalah gizinya seperti apa. Terus yang kedua adalah pemberdayaan dari mana, misalkan itu. Nah itu kita buat campaign tersebut di salah satu media sosial dengan tujuan menggiring orang untuk beli atau menggiring orang untuk tertarik akan produk tersebut. Buat apa produk bagus tapi tidak layak ya, maksudnya tidak tersentuh orang untuk beli atau bahkan tidak tertarik sama sekali. Nah itu kita alami juga sampai 3 tahun kami melalui proses tersebut tidak ada omset sama sekali. Masih kayak riset, bahkan produknya juga packaging masih pakai plastik. Tapi tadi kita adalah orang yang pembelajar itu, mau belajar. Nah, seiring berjalannya waktu, sering mengikuti pelatihan dari dinas, bahkan dapat fasilitasi kemasan, terus dapat fasilitasi strategi marketingnya seperti apa, terus dapat kesempatan juga mengenai yang kayak isu-isu gitulah ya tentang makanan-makanan. Jadi akhirnya kita banyak pengalaman dari orang ketidaktahuan akan produk kita gitu. Jadi jangan takut untuk berproses lah. Kalau kata mentor saya, terus aja berjuang kalau itu menurut kami itu baik. Gitu. Mungkin masalah waktu aja, masalah proses yang mungkin ada orang yang cepat langsung. Jadi ada yang mungkin prosesnya lama dan panjang kayak gitu. Jadi tetap menjadi orang yang baik. Itu kata mentor aku, tetap menjadi orang yang selalu bermanfaat buat orang banyak. Pasti akan ada jalannya. Betul, dan itu saya rasakan sama 3 tahun saya tidak mendapatkan apa-apa. Bahkan ya bisa dibilang sia-sia. Di tahun kedua, bahkan di tahun kedua itu kita off untuk produksi, tidak ada kegiatan sama sekali. Karena ya tidak dapat apa-apa gitu, buat apa. Cuman kan tadi, kembali ke niatnya adalah membantu petani pisang, terus mengkampen kalau bonggol pisang ini bisa kok dimanfaatkan gitu, banyak gizinya. Melalui tadi, campaign tadi, melalui media sosial, sering mengikuti seminar, sering mengikuti pelatihan-pelatihan, akhirnya kan kita belajar ya, banyak pengalaman, insight, baru kayak gitu, dan lebih percaya diri kalau produk kita tuh mampu kok gitu, bagus kok kayak gitu. Karena kan biasanya orang tidak yakin dengan produk kita karena tidak tahu produk kita itu apa gitu kan. Ini layak dikonsumsi nggak sih? Atau kayak ragu masih minder, produk teman bagus-bagus, dan itu wajar. Tapi kan kita harus yakin dan percaya ini udah melalui uji lab kok, ini udah bagus kayak gitu. Masalah waktu aja seperti itu. Oke, setuju banget nih Kak. Tadi kan juga Kak cerita banyak nih tentang trial and error-nya ya, dari yang awalnya masker, terus kemudian jadi abon, terus akhirnya sekarang bertahan di keripik pisang gitu. Karena kalau gimana ya, ada yang namanya dinamika bisnis tuh, ada yang namanya dinamikanya ya kayak, jadi kayak istilahnya yang kita kira idealnya kita tuh bakal sukses gitu, tapi ternyata realitanya ada yang hal lain yang harus ada hal lain yang gitu yang lebih bisa menjadi potensi gitu, dan kita juga kudu bersifat terbuka gitu ya kayak, jadi kayak istilahnya nggak bisa mempertahankan aku maunya produk ini nih yang harus dijual, tapi kalau misalnya nggak punya masyarakat nggak terima ya mau gimana lagi, jadinya nggak bisa ya kayak nggak bisa buat berkembang ya kayak gitu. Jadi harus terbuka akan feedback ilmu dan juga masukan, dan juga terus terbuka dan berkembang akan perubahan kayak gitu. Terus juga lagi untuk chat selanjutnya. Assalamualaikum, saya Kiki, izin bertanya, untuk produksi bongsang saat ini berapa banyak bonggol pisang yang diperlukan dan jenis bonggol pisang apa saja yang dapat digunakan? Lalu untuk sertifikasi produk, bagaimana tipsnya jika tempat produksi masih di rumah? Apakah bisa daftar untuk sertifikasi PRT atau halal, atau harus membuat tempat produksi terlebih dahulu? Oke, siap. Kiki, ini saya mau jawab nih. Mantap pertanyaannya. Bongsang ini banyak pohon pisang. Nah, untuk setiap panen
Tadi sekitar untuk produksi adalah sekitar 9 ton. Kami manfaatkan bonggol pisang. Selama 3 minggu kami menghabiskan 9 ton lebih lah untuk memproduksi bonggol. Karena kan tidak hanya untuk dibuat keripik ya, ekstraknya juga dibuat bahan bakunya seperti itu. Nah, untuk jenis pisang apa aja untuk dijadikan bonggol pisang benar? Ini banyak sih pertanyaan-pertanyaan yang sering saya dapatkan, Kak. Kalau pohon pisangnya jenis apa sih, Kak, pisangnya untuk diolah jadi bonggol? Apakah semua pisang atau segala macam? Nah, pertama adalah semua jenis pohon pisang apa aja, yang penting pertama udah matang, kedua siap panen. Kenapa siap panen? Kalau yang masih muda adalah getahnya banyak pertama. Yang kedua eksploitasi tanaman. Jangan sampai nanti teman-teman terinspirasi bikin bonggol pisang, olahan bonggol pisang, pisang masih muda ditebang, itu nggak boleh. Karena yang kami pakai adalah pisang apa saja yang penting sudah berbuah, yang sudah siap panen. Karena kita ada mitra-mitra petani yang bisa di bridging atau dihubungkan, ini Kak lagi panen, tidak dimanfaatkan, kita manfaatkan seperti itu. Tapi ada satu jenis pisang yang selama ini bagus, yaitu pisang batu atau pisang kelutuk. Jadi Allah itu maha adil ya, Tuhan itu maha adil, karena pisang batu atau pisang kelutuk buahnya itu tidak bisa dimakan karena keras kan, itu batu semua. Tapi daunnya itu luar biasa, tidak cepat sobek. Kualitas untuk ekspor daun pisang keluar juga itu banyak dicari, pisang batu. Terus yang ketiga adalah bonggol pisang dari pisang batu lebih putih, lebih fresh, lebih bersih. Karena kalau pisang yang lain sebenarnya aman-aman saja, tidak mengaruhi rasa. Cuman kelamaan didiamkan selama 5 menit, dia berubah warna pigmennya, jadi warna coklat atau merah. Jadi kalau batu dia warna putih. Terus mungkin pertanyaannya gimana Kak cara ngilangin getahnya? Ada 2. Ini yang direkomendasikan dinas yaitu menggunakan kapur sirih yang alami. Kalau cara lain mungkin bisa pakai baking powder, direndam selama 1 hari untuk menghilangkan getahnya. Tapi selama ini kita pakai yang direkomendasikan oleh dinas, yaitu kapur sirih. Nah. Terus pertanyaan selanjutnya untuk PIRT dan halal. Jadi PIRT dan halal ini untuk teman-teman jangan takut harus punya produksi sendiri. Saya pun dulu yaitu masih di rumah, masih rumahan UMKM, belum punya produksi atau workshop sendiri. Bahkan produknya juga belum, masih seperti ini, masih jelek lah, masih prototype. Karena tujuannya apa sih Kak? Ya tujuannya dari dinas adalah membantu, tidak mempersulit untuk teman-teman UKM atau anak-anak muda yang mau berwirausaha. Namun di garis bawahi teman-teman, yaitu kita harus siap untuk menerima saran dari mereka. Misalkan nih, tidak boleh berdekatan dengan kandang ayam, atau ventilasinya tidak boleh berbentuk kotak misalkan. Terus misalkan sarannya aliran airnya jangan terlalu dekat dengan ini misalkan. Nah itu teman-teman harus menerima, tidak boleh menolak atau menyanggah atau berdebat dengan dinas. Oke Pak atau oke Bu, nanti kedepannya kami akan diperbaiki dengan seiringnya waktu, ya seiringnya berjalan lah gitu kan. Karena mereka udah pasti meluluskan sertifikasi PIRT ya. Karena di tingkatannya itu di atas yang PIRT ada BPOM. Kalau BPOM tidak ada ampun, sedikit tidak lolos. Tapi kalau PIRT kan membantu para UMKM. Jadi jangan takut untuk tidak ada rumah produksi. Tidak masalah, rumahan pun banyak teman-teman saya 110 diloloskan, rumahan semua. Dari kalangan ibu-ibu, bahkan anak-anak mahasiswa yang mau berwirausaha. Itu gratis kok teman-teman. Oke. Saya mudah-mudahan terjawab ya. Oke, jadi tadi ya untuk tadi yang digunakan sudah dijawab dengan secara jelas oleh Kak Hera, bahkan kayak jadi ngerasa gak ada rahasia perusahaan lagi deh ini, kayak Iya. gitu. Iya, karena udah kasih tahu semua itu. Tapi yang bisa mungkin jadi secara umum sih kayak penting juga untuk kita punya, meskipun
background kita sebagai founder atau sebagai pengusaha itu tuh bukan sesuai yang di bidangnya kayak gitu, tapi tetap harus ada orang lain yang menguasai itu. Jadi itulah pentingnya tim juga ya tadi Kak ya. Jadi harus tetap ada nih orang lain yang memang apa ya namanya berkualifikasi di situ untuk apalagi nih pangan ya. Kalau untuk pangan kan memang istilahnya banyak hal yang karena kalau misalnya kayak teknologi misalnya salah dikit ya udah paling nggak begitu berpengaruh sama apalagi sampai ke kehidupan manusia meninggal apa mati tidaknya kayak gitu. Kalau pangan kan juga berpengaruh ya kayak jadi kayak istilahnya makanya kalau pangan tuh kayak istilahnya sertifikasinya syarat-syaratnya itu tuh agak lebih ini juga lebih apa ya lebih banyak lebih ya bisa dibilang lebih ribet ya kayak lebih detail ya gitu loh harus Karena kan dikonsumsi ya. Iya, hanya untuk dikonsumsi itu. Jadi ya itu kalau salah kalau cuman bikin aplikasi atau apa, ya udah salah aja. Tapi kalau misalnya makan bisa keracunan gitu ya kayak makanya Benar. ini detail banget ini apa sertifikasinya seperti itu. Nah, untuk teman-teman yang mau sharing, bisa juga mau sharing misalnya udah punya usaha apa gitu ya atau yang mau konsultasi sharing. Kok ini jadi kayak ini loh sesinya tuh bisa jadi kayak konsultasi loh ini jadinya itu bisa banget nih bisa raise hand dulu kayak gitu untuk tanya secara lebih detail. Oh iya ini ada yang raise hand ya. Oke, Kak Agus bisa. Oh Kak Mia dulu atau Kak Agus ya tadi ya? Sebentar, maaf saya terlewat. Oke boleh mungkin Kak Mia dulu deh. Karena yang di saya yang atas dulu tuh Kak Mia. Oke, bisa Kak Mia bisa open mic. Wah, tapi jangan ini ya Kak ya, jangan apa namanya stand up komedi ya. Oke, open mic. Oke, halo Kak Mia. Oke, iya oke sudah bergabung. Oke, siap. Iya, silakan bertanya atau berdiskusi. Ibu Kak. Izin tanya Kak, untuk Bongsang sendiri, saya bingung mau jadi resellernya sih sebenarnya, cuma bingung untuk memperkenalkan produknya sebab memang kan sebetulnya udah ada di Jakarta juga resellernya Bongsang gitu kan. Saya bingung buat ngenalin ke teman-teman tuh gimana awalnya sebab kan makanan ini memang unik, cuma memang keren sih gitu kan kalau misalkan bisa dipasarkan. Jadi rencananya saya mau masukin ke dinas juga gitu. Jadi mohon arahannya untuk ke arah sana Kak Hera. Terima kasih. Oke, siap. Jadi ini ya Kak ya, tentang strategi marketing, gimana cara mengenalkan ke orangnya ya Kak ya. Oke, ya, bisa Kak. Dijawab oleh Kak Hera langsung. Ya, kalau strategi marketing tadi saya udah jelaskan sedikit. Jadi secara garis besar sih kita melalui ini ya, online. Jadi nanti biasanya yang mau jadi reseller tuh ada panduan-panduannya itu. Karena dari hasil, misalkan kan reseller 24 pieces tuh ya, ada 2% itu buat petani pisang untuk donasi setiap hari Jumat. Jadi gitu nanti itu di paketnya terdapat e-book tentang sistem penjualan, terus desain promosi juga salah satunya. Ya nanti kayak saling ini sih menginformasikan kalau ada yang beli dari Jakarta atau Subang nanti dialihkan ke yang jadi reseller Subang itu. Tapi cara garis besar kami itu menggunakan strategi pemasaran ada 2, online sama offline. Online-nya kita difokuskan ke media sosial, tidak melalui marketplace. Kenapa tidak marketplace? Kalau saya atau Bongsang membuka di marketplace, kasihan reseller sama distributor lain. Artinya saya membebaskan reseller dan distributor membeli produk tersebut di marketplace, bukan official Bongsang secara langsung, seperti itu. Dan untuk marketingnya tadi melalui media sosial Instagram sama Facebook. Nah kalau untuk Facebook itu biasanya kita mengiklan sih, kayak ada budget iklan top up, tapi karena budgetnya lumayan mahal ya, dan itu boncos. Kalau iklan di Facebook itu
Bahkan boncos tuh artian tidak dapat penghasilan sama sekali gitu, tidak tertarget, bahkan habis 7 juta cuman yang tergait cuman 2 kota, di Majalengka sama di daerah Cirebon. Itu daerah sendiri dong ya, Jawa Barat, artinya belum tertarget, harus ada dana yang full. Akhirnya kami memfokuskan untuk di konten di Instagram seperti tadi tentang kayak apa namanya geografis atau edukasi tentang apa sih manfaat dari pohon pisang. Jadi konsumen tidak bosan dan tidak hanya menjual produk, tapi ada value tentang informasi yang disampaikan di konten media sosial tersebut. Jadi lebih loyal ya, nanti konsumennya lebih awareness, oh ya Bongsang ini tidak hanya menjual produk, tapi ada informasi-informasi, salah satunya mungkin gizi dari buah pisang atau informasi tentang perizinan. Nah, nanti itu di Instagram banyak informasi-informasinya biar orang betah, tidak hanya ngejual produk tapi ada informasi-informasinya gitu. Atau bisa jadi kita ngadakan giveaway atau apa bundling produk dengan produk sejenis, kayak kolaborasi seperti itu. Banyak sih sebenarnya strategi marketingnya kan secara umum kan ada yang namanya kita CEO, ada di media sosial, ada email marketing, terus ada lagi apa namanya TikTok, terus ada lagi banyak ya yang namanya strategi marketing. Nah, tinggal kita fokuskan kemana, mau ke media sosial ya media sosial, harus perbaiki kontennya, terus copywritingnya, terus algoritmanya ketika kita posting di Instagram atau media sosial. Jangan posting di subuh. Ya, di waktu subuh kan orang tidak melihat produk kita ya, algoritmanya kan tidak akan terbaca. Nah, itu juga hal-hal sepele harus kita perhatikan. Terus harus pisahkan juga Instagram pribadi dengan Instagram produk. Saya suka melihat ada jual produk, ada juga selfie orangnya. Nah, itu kan tidak profesional ya. Ini jual produk atau jual orang. Nah, itu sih. Baik, Kak. Mudah-mudahan kejawab ya. Terima kasih. Ya, sama-sama Mia. Oke, mungkin bisa satu pertanyaan lagi dari Kak nih. Boleh nih langsung saja karena sudah mau jam 3:30 nih. Silakan kayak Kak Agus kalau saya mau ingin bertanya langsung saja. Sambil menazan ya. Kita tunggu Kak Agus, kalau saya belum nih mungkin bisa di selanjutnya. Oke. Oke, Kak Agus, apakah bisa masuk? Bagi teman-teman mungkin jangan ini dulu ya, live dulu. Nah, belum mengisi lisensi kan. Terus juga nanti masih akan ada pengumuman-pengumuman yang terkait donasi maupun juga challenge, ada hadiahnya kayak gitu. Tunggu dulu. Oke, sambil mendengar azan. Nah, itu masalah jaringan ya. Iya, sambil nunggu nih, teman-teman, ada juga ya namanya pelatihan dari dinas, namanya dari Balai Diklat Industri dan Pasar, yaitu mengadakan pelatihan buat teman-teman yang mau berwirausaha di bidang desain grafis kayak gitu ya. Itu juga bisa diikuti nih teman-teman, ada informasi bagus kayak gitu. Nah, itu gratis, dapat fasilitasi transport juga kayak gitu. Terus
dapat uang saku juga yang outputnya yaitu mempersiapkan talent-talent muda yang mungkin berwirausaha atau kerja di industri kayak gitu. Nah itu kalau mau belajar desain grafis gratis di Balai Diklat Industri dan Pasar. Nah kalau mau belajar mau usaha makanan bisa di Balai Diklat Industri Makassar. Itu olahan ikan, coklat, wirausaha tentang surimi, sushi itu di Makassar itu juga gratis. Nah itu juga saya terapkan dulu yaitu mengikuti pelatihan-pelatihan gratis dari pemerintah kayak gitu. Karena tadi banyak ilmu relasi itu juga salah satunya promosi produk kita juga kan karena kita presentasi di luar Indramayu sehingga banyak orang-orang yang penasaran dan beli ya itu customer journey namanya strategi marketing istilahnya gitu kan karena marketing itu tidak hanya media sosial dari getuk tular mulut ke mulut pun ya marketing juga gitu. Betul. Kalau iya ya, jadi ada dua base-nya marketing yang bisa dipakai sih. Kalau misalnya dari perkataan getuk tular tadi nggak efektif, mungkin bisa dari segi visual ya. Sekarang kan juga kayaknya banyak yang ngetren nih, apa yang namanya digital marketing gitu. Karena emang visual memang benar-benar yang langsung eye catching gitu kayak gitu. Betul. Nah, terus juga untuk masalah tadi ya permodalan, terus kemudian bantuan inkubasi dan lain sebagainya itu sebenarnya banyak banget kalau mau dicari ya kayak wadah-wadahnya ya. Apalagi kayak istilahnya program pemerintah saat ini pun juga sepertinya mendukung terkait wirausaha baru, apa ya namanya, ya seperti hal entrepreneurship buat membuka lapangan pekerjaan di negeri sendiri, terutama yang berbasis lokal ya kayak ya. Iya, betul. Gitu. Ya, tadi betul banget Kak Dewi, banyak kayak pendanaan secara gratis yang kemarin itu dapat sekitar 11 juta untuk para pengusaha muda yang mau membuat bisnis seperti itu. Bahkan CSR perusahaan pun sama, sekarang lagi gencar-gencarnya, bahkan semua sektor ya. Sekarang lagi gencar-gencarnya wirausaha muda, sampai ke Dinas Pemuda dan Olahraga, yaitu sekarang mengurusi tentang wirausahaan. Tapi Dinas Pariwisata udah jelas, Dinas Koperasi udah jelas, sampai Dinas Kesehatan pun sama sekarang lagi mengejar-gejarnya pendanaan untuk wirausaha muda. Cuman di garis bawahi tadi, tidak hanya untuk profit oriented ya, kalau minta bantuan sama pemerintah. Karena pemerintah ada banyak dana, cuman tadi di garis bawahi, tidak hanya profit oriented, tapi ada social impact-nya yang mau disampaikan oleh produk teman-teman gitu. Ya, karena kan dia juga pemerintah duit rakyat juga kan, duit masyarakat. Otomatis kan harus ada sedikitnya lah apalah pemberdayaan gitu atau bermanfaat buat masyarakat banyak. Nah, kalau untuk benar-benar profit oriented sih tidak masalah ya. Kalau duitnya banyak, tinggal pinjam di bank, selesai. Cuman kalau bisnis kita mau sustainable dan untuk ketahanan pangan atau melestarikan lingkungannya tadi, harus ada sesuatu yang bermanfaat buat masyarakat. Oke. Jadi yang sustainable dan yang memperhatikan nilai value added, nilai samping tambah dan sustainability itu biasanya lebih berkelanjutan, lebih bisa dibilang ulangnya lebih banyak ya buat lolos kayak gitu. Benar. Oke, ini lagi banyak. Oke, siap. Jadi ini mungkin sambil kita ada sedikit pengumuman juga di sebelum mengakhiri ini. Mungkin bisa ditampilkan dulu untuk Kak Dimas buat membantu ini ya. Oh ya Kak Alia. Sebentar ada adzan. Base-nya di mana ya Kak? Komunitas Surplus? Di ini saat ini kita lagi di Jakarta Kak. Ya, sebentar nih. Oke. Oke, jadi saya akan sedikit mengenal tentang komunitas Surplus, yaitu sebuah komunitas yang diinisiasi di bawah Surplus Indonesia atau PT Ekonomi Sirkular Indonesia. Jadi dia juga semacam GoFood juga tadi Kak. Jadi kita menjual sisa makanan yang overstock berlebih pada saat
belum terjual, berlebih karena belum terjual pada saat mau closing hour kayak gitu. Jadi biasanya kalau saya usaha-usaha makanan seperti di bakery, restoran, hotel kayak gitu kan biasanya kalau saya mau mau closing hour dan belum terjual itu kan biasanya dibuang ya Kak ya. Nah ini usaha kami ini memfasilitasi itu agar tidak terbuang, harapannya dengan dijual kembali dengan harga yang lebih murah dengan flash sale diskon 50% seperti itu. Jadi mirip-mirip sebenarnya Kak yang ada di Jepang tadi tuh. Sebenarnya di Indonesia sendiri udah ada nih Kak kayak gitu. Tapi cuman baru bisa Jakarta dan Jabodetabek dan Bandung. Keren Kak. Baru tahu aku. Maksudnya ya sering dengar. Cuman ini kayak wow keren. Ya, jadi semacam itu ya, semacam bisa dibilang ya gampangannya seperti itulah kayak gitu. Berarti boleh dong ya. Kalau misalnya pengen lebih lanjut lagi bisa teman-teman. Berarti boleh ya nanti. Ya boleh banget Kak kalau misalnya mau ikutan Oke, bisa dikomunikasikan di belakang ya. Oke, siap. Tapi kalau terbuka juga ya, karena bisnis tadi kan harus terbuka tadi kayak. Nah, ini juga kenapa sih ada komunitas juga? Dari tadi seperti yang dibilang oleh Kak bahwa komunitas penting untuk bisa salah satunya tuh buat ini sih, buat kita bertahan ketika ada guncangan gitu ya. Kan kalau misalnya pentingnya sebuah value itu tuh kayak istilahnya kalau misalnya kita cuma profit oriented kayak gitu kan kayak istilahnya cuma ya udah kalau saya mau kolaps ya udah aku doang yang rugi, tapi kalau misalnya ada komunitas dan sebagainya kayak kita melihat mata-mata mereka seperti itu kan, mereka masih butuh komunitas yang bisa bermanfaat untuk menyadarkan isu-isu lingkungan yang bisa jadi berdampak negatif juga buat kehidupan kita, livelihood dan lain sebagainya kayak gitu. Oleh karena itu komunitas ini dibentuk untuk mewujudkan gerakan zero food waste atau lingkungan tanpa sampah makanan. Itu adalah isu yang kita angkat utamanya. Seperti itu. Nah, kalau untuk visi misinya ini yang pasti kita visi utama adalah mendukung SDGs atau Sustainable Development Goals, yaitu pada tujuan nomor 2, Zero Hunger, nomor 12, Sustainable Production and Consumption, serta nomor 13, yaitu Climate Action. Nah, jadi salah satu program dari komunitas Surplus sendiri, selain Surplus Discussion, adalah Surplus Berbagi. Mungkin bisa next slide. Next. Oke, jadi Surplus Berbagi yang salah satunya juga difasilitasi pada hari ini dengan Surplus Discussion ini, dan juga alhamdulillah Kak Hera dengan bangsanya juga mau diajak kolaborasi ya Kak ya. Terima kasih sekali atas kesediaannya untuk menjadi kolaborator. Jadinya kita jadi lebih lebih banyak lagi kebaikan yang bisa kita fasilitasi seperti itu. Nah, saat ini total donaturnya sudah mencapai 14 donatur. Nah, ini teman-teman masih bisa buat masih bisa buat donasi, belum ditutup sampai tanggal 23 Desember 2020. Nantinya donasinya akan disalurkan ya Kak ya, melalui Bongsang ya Kak ya. Nanti mungkin bisa bisa diceritakan ya Kak, biasanya donasinya mau diapakan, terus kemudian bagaimana kayak gitu dan sebagainya. Iya, sebelumnya terima kasih banyak nih buat komunitas Surplus. Nah, karena sebelum kolaborasi dan komunitas Surplus, biasanya kami berkolaborasi dengan KMPI ya, kayak pemuda daerah di daerah saya sendiri gitu. Berawal dari kegiatan Jumat Berkah biasa sih awalnya. Ya udah bukan bawa bongsang, itu masih biasa. Terus akhir-akhir ini banyak peminatnya juga, banyak anggota juga seperti itu. Karena lama ini kan banyak petani pisang dari sekitar mitra kami dari 10 di satu daerah ya, maksudnya baru satu daerah terdampak COVID, yaitu sekitar 5 orang. Bahkan di antara 5 orang ini ada yang positif corona kayak gitu, tapi beda rumah sih, masih jauh. Dan itu angka untuk COVID-nya lumayan tinggi yang positif di Indramayu kayak gitu kan. Dan kebetulan juga kan kita tahu ya, namanya petani pisang adalah mayoritas berpenghasilan rendah kan. Kebanyakan mereka yang punya rumah sederhana, terus punya banyak anak. Nah, itulah target-target kita gitu yang harus dibantu. Kalau bukan dari kita ya tadi sih, mereka bahkan tidak makan untuk buat besok gitu loh. Kalau ada bongsa kan masih mending. Kita dapat penghasilan dari menjual bonggol tersebut, bahkan dikasih pelatihan
ke dinas, mereka banyak, maksud aku banyak value yang didapat maksudnya dari before afternya dari buang sampah. Tapi kembali lagi karena pandemi kita juga tidak bisa nolak, bahkan kita tidak, ya tahu sendiri lah ya pandemi sekarang semua lagi gimana untuk bertahan hidup, dan beritanya juga beberapa tadi yang positif corona, ya mau nggak mau setiap hari Jumat kita galang donasi sih Kak sama komunitas KNPI, dan kebetulan cocok juga ternyata surplus ada kegiatan berbagi. Setahu saya udah sekedar seminar kayak gitu kan. Wah ada juga nih surplus berbagi. Itu yang pertama untuk petani pisang. Itu udah diprioritaskan yang pertama petani pisang karena kan mitra kami ya. Terus yang kedua itu ini ya kayak tukang beca. Itu sebenarnya sih tukang beca dan yang di jalan-jalan itu sebenarnya kayak pilihan sih Kak. Lebih yang kayak mempromosikan terlebih dahulu sih ke masyarakat bahwa kita tuh ada komunitasnya loh. Karena kan yang dulu petani pisang kita datang ke rumah, orang juga tidak tahu kan kegiatan kita. Nah, ada ide dari salah satu komunitas tadi KNPI itu, coba kita turun di jalan biar masyarakat juga pada ingin berbagi ya, bukan untuk ria atau sombong ya, untuk keren-kerenan nih atau untuk pamer. Kegiatan ini tidak ada sama sekali, lebih kayak mengajak orang untuk berbuat baik kayak gitu. Akhirnya banyak ternyata makanan-makanan yang terkumpul karena tidak hanya uang, makanan juga, nasi bungkus yang hampir mau tidak habis, mereka bungkus sampai 30 bungkus satu rumah misalnya satu keluarga gitu ya. Mereka udah menyisihkan di hari Kamis, udah prepare. Nanti hari Jumat kita yang datang kita bagikan kayak gitu. Pokoknya makanan-makanan lah. Makanan-makanan apa aja, tidak hanya uang. Karena kan sampai ada yang dari luar Indramayu juga bilang, Kak ada ini enggak yang bisa ditransfer? Saya mau donasi. Ya udah. Karena kan kalau makanan kan takut basi ya kalau dari luar Indramayu. Kita akhirnya pakai uang transfer gitu. Rekening kayak gitu. Itu sih sebenarnya lebih apa ya? Ya tadi kalau udah cinta terhadap dunia relawan, hal-hal yang kayak gini seru menurut saya. Hal kayak gini berbagi tuh indah banget sih. Betul. Energi positifnya selalu dapat ketika kita ngebantu orang. Betul ya. Nah tadi juga, nah ya betul banget. Itu juga yang jadi keuntungan kalau saya bikin bisnis yang berbasis sociopreneurship ya, karena istilahnya kayak kita selalu punya jiwa ketika kita melakukan bisnis lah, istilahnya kalau ada stolnya, ada passionnya sih yang nggak bisa, yang membuat kita tuh akan terus bertahan kayak gitu ya kayak. Terus tadi juga dengerin sharing tentang krisis ya pandemi seperti ini, jadinya juga orang yang belum bisa makan lah istilahnya Mbak. Nah itu apakah teman-teman masih tega untuk menyisakan makanan? Nah betul. Jangan ya Kak, jangan ya teman-teman ya ini. Jadi mending daripada disia-siakan, mending ya itu tadi ya dibagikan kalau misalnya emang ternyata ada. Kalau enggak ya resource reduction seperti yang kita bahas dari awal di komunitas surplus adalah meminimalisir dari sumbernya. Jadi kalau makan nggak usah kemaruk itu, kalau bahasa Jawanya nggak usah banyak-banyak gitu, terus itu sisa ya pas dibuang gitu kan, kayak nggak boleh kayak gitu. Nah kita juga punya ini lagi, setelah ini kita juga ada program lagi setelah surplus discussion ini, yaitu surplus challenge. Nah komunitas surplus akan mengadakan social media challenge pasca acara dengan tema kreasi makanan sisa. Nah jadi nanti karena social media challenge, nanti caranya cukup kayak unggah di postingan media sosial tentang kreasi bahan-bahan pangan yang berpotensi terbuang menjadi resep, produk, atau sesuatu yang dapat digunakan kembali. Jadi kan udah dapat banyak insight ya untuk yang pisangnya sendiri ya, bisa. Terus kemarin juga saya sempat share juga di grup komunitas, buat yang udah masuk komunitas, ada yang namanya pohon industri gitu kan. Jadi dari pohon industri itu kayak pohon bisa memperlihatkan semua bagian tanaman tuh bisa diapakan aja kayak gitu. Nah itu nanti juga bisa dapat inspirasi dari situ, searching aja pohon industri tanaman apa kayak gitu. Nah periode challenge-nya akan dibuka insya Allah besok Selasa tanggal 22 sampai 28 Desember. Nah info selengkapnya nantikan di Instagram @komunitas surplus juga. Nanti akan ada hadiah kok, tenang aja gitu. Jadi selain kita tuh
apa ya namanya, sharing ke orang, ngasih value, terus juga campaign, kampanye dan lain sebagainya, tenang aja, kita juga bakal kasih benefit buat kamu pribadi kok guys. Gitu. Oke, jadi siap-siapin aja idenya. Tadi kayaknya udah punya banyak banget. Ada apa ya? Tadi aku lihat sih dari pertanyaan-pertanyaannya tuh kayak di balik itu semua tuh sebenarnya mereka tuh punya pikiran juga pengen bahan olah apa terus buat dibisniskan sebenarnya kan. Saya tahu. Oke. Oke, jadi sebenarnya sudah melewati jam 3:30. Kita akan akhiri untuk sesi surplus discussion pada bulan ini ya, karena surplus discussion kan dilaksanakannya tiap bulan dan bulan ini sudah ada Kak bersama dengan Kak Wijaya yang mau berbaginya seperti itu. Kita akan bertemu lagi di surplus discussion bulan depan. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih sekali lagi kepada Kak Hera yang sudah mau berbagi, meluangkan waktunya, mau berkolaborasi dengan kami. Banyak banget lah ya hal yang tadi di-share-kan gitu. Terima kasih banyak atas kesediaannya Kak Hera untuk bisa hadir di surplus discussion kali ini. Mungkin terakhir Kak ada pesan gitu nggak Kak yang ingin disampaikan gitu Kak? Ya, terakhir mungkin ya, nanti ini ada yang belum terjawab, bisa WA aja ke saya, nanti minta nomor ke panitia gitu ya. Jadi terakhir nih mungkin yang bisa saya sampaikan, jangan lupa yaitu 3A, attitude, attention, dan action. Yang pertama attitude adalah ya tadi ketika kita mulai sesuatu harus jujur ya, melalui kayak siap mental, jujur, bisa apa amanat lah kalau kita memulai bisnis apapun atau melakukan apapun. Nah ini yang saya terapkan, attitude itu penting banget. Itu pokoknya segala-galanya itu attitude. Yang kedua attention. Jadi teman-teman ketika memulai bisnis tadi tidak hanya profit oriented tapi ada perhatian juga ke lingkungan sekitar, bermanfaat buat orang banyak. Kalau bisa mengangkat produk-produk lokal yang ada terjadi di masyarakat kita gitu, bahkan bisa jadi sebuah cuan atau ya profit lah ya, karena banyak potensi-potensi yang belum terserap atau belum di-up. Itu tidak jauh-jauh, kita lebih bercermin kepada lingkungan sekitar yang perlu dibantu, apa sih yang bisa kita bantu sebagai anak muda kayak gitu, karena banyak sekali potensi-potensi lokal yang tidak kalah juga ternyata yang bisa kita kembangkan gitu. Jangan disalah, ternyata produk-produk luar pun mereka ngambil bahan bakunya dari Indonesia loh, kayak sepatu mereka produksi di Indonesia terus diproduksi di luar terus dijual lagi ke Indonesia, ataupun yang tadi saya ceritakan tadi yang Korea itu ya, bahan baku yang ngambil dari bonggol pisangnya dari kita di Indonesia. Artinya apa? Kita lebih jangan terlalu lebar overthinking, memulai usaha, kita lebih belajar ke lingkungan sekitar apa yang bisa digali. Terus yang terakhir adalah action. Apapun ide kalian, sebanyak apapun mimpi kalian, tapi kalau dalam bentuk tulisan tidak ada action itu sama aja tidak akan terlaksana kayak gitu. Jadi action, mulai praktek lah. Boleh ide planning banyak berapa persen, yang penting adalah tadi action, praktek. Itu aja Kak, 3A, attitude, attention, dan action. Oke, luar biasa sekali, wah tepuk tangannya. Oke, saya tepuk tangannya di jauh Kak. Oke, untuk pertanyaannya Kak Agus tadi, karena ya keterbatasan waktu ya Kak ya, tapi nanti akan saya coba untuk kita nanti refer ke forward ke Kak Hera ya Kak ya, buat dijawab nanti di via, kan juga bergabung grup dan sebagainya. Dan juga kalau misalnya nanti bergabung di komunitas juga bisa kita bahas lebih dalam lagi tentang hal ini, seperti itu. Oke, sepertinya salah satu testimoni dari The Ecoenzym berharap agar para pemilik bisnis makanan sadar akan pentingnya untuk meminimalisir sampah yang dihasilkan. Kita pun mempunyai mimpi para entrepreneurship di seluruh dunia untuk bisa mengedukasi dan menyadarkan lebih banyak lagi pihak untuk menangani persoalan sampah makanan. Namun yang paling dasar yakni semua orang membiasakan diri untuk bertanggung jawab, membiasakan menghabiskan makanan yang telah diambilnya. Yes, nice quote. Terima kasih Kak untuk sumbangan kata terakhir dari saya. kalimat penutup dari saya juga kayak gitu. Oke, kita akhiri saja untuk pada sesi discussion pada hari ini, tapi sebelumnya mungkin sebelum closing saya ucapkan salam, kita bisa berfoto dulu nih. Oke, siap. Oke, bisa dibantu dengan Kak Hera. Oke. Bisa dibantu dengan Kak Bunga. Oke. Kita bisa dinyalakan videonya, akan di screen cap.
Oke, dalam hitungan ketiga ya. Oke, 1, belum nih. 2, 3, apakah sudah cover semua? Oke, oke. Mungkin ada beberapa yang belum lagi. Oke, 1, 2, 3. Oke, baik. Sekali lagi terima kasih buat Kak Hera dan juga teman-teman semua yang sudah menghadirkan, yang sudah peduli pada lingkungan dan sebagainya. Karena menurut saya salah satu bentuk pedulinya itu ya adalah aware dan hadir di acara ini seperti itu. Nah, terima kasih buat teman-teman yang sudah peduli dan mengalokasikan waktunya untuk bisa hadir pada surplus discussion pada kali ini. Oke, sekian dari saya. Ya, mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Oke, terima kasih banyak untuk semuanya. Silakan bisa live meeting. Kita berjumpa lagi di surplus discussion berikutnya. Jangan lupa isi presensi untuk yang belum mengisi ya. Sama-sama. Terima kasih atas pesannya. Sumbangan pesan. Oke, Taiko Emerson. Mungkin nanti bisa di-follow Instagram kita buat bisa nanti kita bisa siapa tahu bisa collab kalau misalnya ada sesuatu yang bisa dikolabkan. Oke, mungkin bisa di-kick aja.